Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang telah diberikannya. Pada kesempatan kali ini, saya Ansi Android Fiksi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci, akan membahas dan mengupas tentang peradaban Islam era Khulafaur Rasyidin. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh peradaban Islam era Khulafaur Rasyidin, pertama sekali kita akan membahas apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Khulafaur Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levant, Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Selanjutnya, setelah Nabi Muhammad wafat, umat Muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot kerana masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahawa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kekhalifahan seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Dengan kriteria tersebut, umat Muslim sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansar serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Nah, dari sini mulailah masa peradaban Islam era Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami tentang apa itu Khulafaur Rasyidin, selanjutnya kita akan membahas tentang pemerintahan Islam era Khulafaur Rasyidin. Setelah Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi pemimpin bagi umat Islam, maka dimulailah pemerintahan Islam era Khulafaur Rasyidin. Ada 4 khalifah selama pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerintah mulai pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan beliau, terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. 2. Umar bin Khattab.
memerintah mulai dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, sistem kehakiman, hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara serta membangun Departemen Pajak dan Tanah dan Departemen Keuangan. Sedangkan kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. 3. Utsman bin Affan memerintah mulai dari tahun 644 sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Armenia, Turkistan, dan Cyprus. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Seterusnya pada tahun 655 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. 4. Ali bin Abi Thalib memerintah mulai dari tahun 655 sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talhah, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan dan meletuslah perang Jamal atau unta karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Wafatnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, itulah pembahasan tentang pemerintahan Islam era Khulafaur Rasyidin yang memimpin umat Islam selama 30 tahun. Semoga video ini dapat bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua tentang sejarah Islam. Dan seterusnya, jika ada kesalahan di dalamnya, mohon kiranya diluruskan. Jikalau ada kekhilafan di dalamnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.